Mungkin Anda salah satu yang sering minum suplemen herbal dan mikir, wah ini cara yang alami dan simpel buat sehat. Tapi pernah kepikiran nggak gimana sih sebenarnya cara kerjanya di dalam tubuh kita? Yuk kita bongkar sama-sama. Kita kan sering banget ya berasumsi kalau produk yang labelnya alami itu ya udah, pasti cara kerjanya sederhana dan aman-aman aja. Tapi, apa benar sesimpel itu? Kenyataannya justru jauh dari kata sederhana. Tubuh kita itu nggak pandang bulu. Mau itu senyawa dari herbal atau obat buatan pabrik, perlakuannya sama. Sama-sama dianggap zat kimia kompleks yang harus melewati perjalanan yang penuh tantangan. Nah, untuk bisa ngertiin perjalanannya, kita perlu tahu dulu nih, ada dua pertanyaan dasar yang selalu diajukan tubuh kita terhadap zat apapun yang masuk. Pertanyaan pertama, ini zat yang masuk mau diapain sama badan gua? Nah, proses inilah yang disebut farmakokinetik. Terus, pertanyaan kedua, oke, kalau zat ini udah sampai di tujuan, dia mau ngapain? Nah, kalau yang ini namanya farmakodinamik. Jadi, biar gampang ingetnya gini, farmakokinetik itu soal perjalanannya, sementara farmakodinamik itu soal misinya. Sip, sekarang kita ikutin dulu perjalanannya. Coba deh bayangin, senyawa herbal itu kayak kurir yang lagi bawa paket super penting. Nah, dia ini harus bisa selamat melewati serangkaian proses pengiriman yang terdiri dari 4 tahap. Proses ini dikenal dengan singkatan ADME, absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi. Di setiap tahap ini, ada aja resikonya. Senyawa aktif di dalam paket itu bisa hilang atau bahkan hancur di tengah jalan. Dan rintangan terberatnya namanya bioavailability. Ini artinya banyak banget senyawa hebat yang sebenarnya ada di herbal, tapi keburu dipecah dan dihancurkan sama hati kita, bahkan sebelum mereka sempat kerja dan ngasih efek apa-apa. Sayang banget kan? Kita ambil contoh yang populer banget, kunyit. Senyawa aktif utamanya, kurkumin, itu terkenal super duper susah diserap sama tubuh kita kalau dia sendirian. Tapi disinilah letak keajaibannya. Ada studi yang nunjukin kalau kurkumin ini dikombinasikan sama piperin, zat yang ada di lada hitam, penyerapannya bisa meningkat sampai 2000%. Luar biasa banget kan? Si piperin ini tugasnya jadi semacam bioenhancer atau peningkat penyerapan. Dia seakan-akan bilang ke hati kita, santai dulu dong, jangan buru-buru hancurin kurkuminnya. Nah, ini bukti nyata betapa pentingnya formulasi. Piperin ini jadi pelindung kurkumin di perjalanannya. Jadi lebih banyak yang bisa sampai tujuan dan menyelesaikan misinya. Oke, jadi perjalanannya udah berhasil dilewati, paketnya udah sampai dengan selamat. Terus sekarang apa misinya? Apa sih yang sebenarnya dilakuin sama herbal ini di dalam tubuh? Nah, disinilah beda paling mendasar antara herbal dan kebanyakan obat sintetis. Kalau obat sintetis itu seringnya kayak penembak jitu atau sniper. Satu peluru buat satu target spesifik. Kalau herbal, wah dia mainnya keroyokan kayak satu tim yang terkoordinasi menyerang dari berbagai sisi. Cara kerja keroyokan inilah yang kita sebut sebagai sinergi. Artinya efek gabungan dari semua senyawa itu jauh lebih kuat daripada kalau kita jumlahin efeknya satu persatu. Makanya, seringkali satu tanaman utuh itu lebih manjur daripada cuma satu zat kimia yang diisolasi. Tapi, tunggu dulu. Sifat kimia yang kompleks ini punya dua sisi mata uang. Nggak selamanya menguntungkan. Terkadang, ini juga bisa jadi bumerang yang menyebabkan komplikasi serius dan nggak terduga. Salah satu resiko paling besar adalah herbal bisa mengganggu cara tubuh kita memproses obat-obatan lain yang mungkin lagi kita konsumsi. Contoh kasus yang paling klasik dan udah banyak banget buktinya adalah suplemen yang cukup umum, yaitu St. John's wort. Jadi, St. John's wort ini bisa membangunkan enzim di hati kita yang tugasnya ngebuang obat-obatan dari sistem tubuh. Akibatnya, obat-obatan penting, misalnya untuk pasien transplantasi organ, penderita HIV, atau penyakit jantung, jadi dibuang terlalu cepat. Konsentrasinya di dalam darah jadi anjlok sampai ke level yang nggak berguna atau bahkan bahaya. Oke, jadi poin dari semua penjelasan ini bukan buat bikin Anda takut sama herbal ya. Justru sebaliknya, tujuannya adalah supaya kita punya rasa hormat yang baru yang lebih didasari oleh pengetahuan. Jalan ke depan supaya kita bisa pakai herbal dengan lebih cerdas dan aman itu ada 3. Pertama, formulasi yang canggih, kayak kasus kunyit dan lada hitam tadi. Kedua, label keamanan di kemasan yang jelas dan jujur soal potensi interaksi obat. Dan ketiga, yang paling penting, edukasi yang lebih baik buat kita semua, baik pasien maupun para tenaga kesehatan.
Intinya, dengan bekal pengetahuan ini, kita bisa memanfaatkan semua kebaikan herbal, tapi di saat yang sama, kita juga menghargai kekuatannya dan sadar akan risikonya. Jadi, gimana? Setelah tahu semua ini, apakah Anda akan melihat rak produk-produk alami dengan cara yang sama lagi? Ini soal pergeseran cara pandang. Dari sekedar percaya sama kata alami, menjadi lebih menghargai betapa kompleks dan menakjubkannya sains di balik itu semua.